Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Nurwahyuni, NPM saya 192200078. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, program studi bimbingan dan konseling semester 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan laporan hasil tes RMIB yang sudah saya laksanakan beberapa hari yang lalu. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen BK Teknik Tes yang diampu oleh Ibu Eka Srihandayani, MPSI, Psikolog. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Sebelum saya menjelaskan hasil tes RMIB-nya, sepertinya akan ada baiknya kalau kita mengetahui apa yang dimaksud dengan tes RMIB itu sendiri. Jadi, RMIB merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengidentifikasi minat. RMIB adalah kependekan dari Rothwell Miller Interest Blank. Pada awalnya, tes ini dikembangkan oleh Rothwell pada tahun 1947 yang mengungkapkan 9 aspek minat. Pada perkembangan selanjutnya, kemudian diperbaharui oleh Kenneth Miller pada tahun 1950. Miller mengembangkan kecenderungan minat menjadi 12 aspek. Pada akhirnya, pembaruan tes ini diberi nama Rothwell Miller Interest Blank. Tes ini mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Ungkapan minat yang disampaikan RMIB biasanya lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dibanding apa yang diungkapkan secara langsung. Selanjutnya, tujuan dari tes RMIB. Jadi, tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur interest seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Hal yang didasarkan atas ide-ide stereotip terhadap pekerjaan bersangkutan. Selanjutnya, klasifikasi tes RMIB. Jadi, tes RMIB ini merupakan suatu formulir yang berisikan suatu daftar pekerjaan yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf dari A sampai I, dan dibedakan antara pria dan wanita. Masing-masing kelompok pekerjaan tertentu dengan alasan bahwa banyak pekerjaan yang dapat digolongkan menjadi 12 kategori. Adapun 12 kategori pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut. 12 jenis kategori pekerjaan RMIB. Yang pertama ada outdoor, yang kedua ada mechanical, yang ketiga ada computational, lalu yang keempat ada scientific, yang kelima ada personal contact, yang keenam ada aesthetic, yang ketujuh literary, 8 musical, 9 social service, 10 clerical, 11 partisal, dan 12 medical. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai teori RMIB. Lalu selanjutnya saya akan membahas laporan hasil tes yang sudah saya laksanakan kepada siswa SMA. Adapun identitas dari tester adalah yang pertama, nama tester adalah SM, lalu jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya Cempaka 27 November tahun 2004, usianya 16 tahun, pendidikan MA Hidayatullah, pekerjaan siswa, dan tanggal tes dilakukan adalah hari Kamis 20 Oktober 2021. Adapun waktu pemeriksaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021 yang bertempat di Jalan Budi Waluyo pada pukul 23.00 WITA. Berikut adalah psikogramnya atau tabel ranking hasil dari tes RMIB. Jika dilihat dari tabel yang sebelumnya, kategori pekerjaan pertama yang diminati oleh subjek adalah social service, dengan mendapatkan persentil skor terkecil yaitu 31. Social service menduduki urutan pertama kategori pekerjaan yang diminati oleh subjek. Social service sendiri adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat, berbagai bentuk layanan pada penduduk dengan keinginan untuk menolong dan membimbing atau memberikan jalan keluar mengenai masalah sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek adalah seseorang yang cukup menyukai dunia sosial. Nah, apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka jawaban subjek mengenai pilihan pekerjaan kurang konsisten.
Selisih yang cukup banyak yaitu 7 skor, yaitu antara angka 1 dan 8. Menunjukkan subjek tidak konsisten dalam memilih jenis pekerjaan. Ketidakkonsistenan ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada, atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Kategori pekerjaan kedua yang diminati oleh subjek adalah medical. Medical mendapat persentil skor sebesar 45, yang dapat diartikan menduduki ranking kedua pada pilihan kategori pekerjaan yang diminati oleh subjek. Selisih yang cukup banyak dengan persentil skor pada ranking pertama. Medical merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan, dan juga kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek cukup menyukai pekerjaan yang menunjukkan perhatian, keterlibatan, kontribusi, dan waktu untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal biologis pada umumnya. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka jawaban subjek mengenai pilihan pekerjaan tidak konsisten, karena selisih yang cukup banyak, yaitu 10 skor, yaitu antara angka 1 dan 11, menunjukkan subjek tidak konsisten dalam memilih jenis pekerjaan. Ketidakkonsistenan ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada, atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Kategori pekerjaan ketiga yang diminati subjek terdapat dua macam, jika dilihat dari jumlah akhir. Yang pertama adalah komputasional, dengan mendapatkan skor persentil 53. Maka kategori pekerjaan ini menduduki urutan ketiga untuk jenis pekerjaan yang cukup diminati oleh subjek. Memiliki selisih 7 skor terhadap urutan kedua. Komputasional merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Komputasional merupakan jenis pekerjaan yang berupaya untuk mendeteksi rasa suka atau tidak suka seseorang, berhubungan dengan angka, operasi hitungan, analisa berhubungan dengan angka, melakukan manipulasi, forecasting yang berhubungan dengan angka. Individu menikmati bekerja dengan angka. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek menyukai dunia statistika. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka dapat dikatakan bahwa subjek tidak konsisten, selisih 11 skor, yaitu antara angka 1 dan 12. Ketidakkonsistenan ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada, atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap pekerjaan yang ada. Lalu, kategori kedua dengan skor persentil yang sama seperti komputasional adalah personal contact, dengan skor persentil 53. Personal contact merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, hubungan interpersonal, melakukan pendekatan personal, menjalin diskusi, dan juga hubungan dengan relasi personal. Minat di bidang ini melibatkan dorongan untuk menjalin hubungan dan melakukan pendekatan pada orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek menyukai dunia yang berhubungan dengan manusia. Nah, apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka dapat dikatakan bahwa subjek tidak konsisten. Selisihnya yaitu 11 skor, yaitu antara angka 1 dan 12. Ketidakkonsistensi ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada, atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Nah, dari penjelasan dua kategori sebelumnya dengan skor persentil yang sama, jadi dapat diketahui bahwa kedua kategori sebelumnya tidak saling berhubungan. Jika dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, maka kategori yang hampir mendekati minat siswa adalah kategori personal contact, karena pada sesi wawancara yang singkat, siswa yang bersangkutan mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang pengacara atau hakim. Kesimpulannya, dari hasil interpretasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki minat dalam kategori pekerjaan yaitu social service, medical, dan personal contact.
Adapun rekomendasi pekerjaan berdasarkan 3 kategori pekerjaan yang diminati tester antara lain. Yang pertama untuk social service itu ada guru SD, psikolog pendidikan, petugas kesejahteraan sosial, ahli penyuluh jabatan, petugas palang merah, dan lain sebagainya. Lalu untuk medical, pekerjaannya antara lain ahli bedah, dokter hewan, pelatih rehabilitas pasien, perawatan orang tua, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir personal contact, pekerjaannya yaitu antara lain sales girl, pegawai rumah, penyiar radio, petugas humas, dan lain sebagainya. Baiklah, lanjut ke siswa yang kedua. Di sini ada identitas tester, namanya adalah R, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya Martapura 02 Februari tahun 2002, usianya 19 tahun, pendidikan MA Hidayatullah, pekerjaan siswa dan tanggal tes dilaksanakan pada hari Kamis 20 Oktober 2021. Adapun waktu pemeriksaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, bertempatan di Jalan Budi Waluyo pada pukul 23.00. Berikut adalah psikogram dari tester kedua. Jika dilihat dari psikogram ini, dapat diketahui peringkat 1 berada di nomor 10, yaitu clear, dan peringkat kedua berada di nomor 4, yaitu SCI, lalu peringkat ketiga berada di nomor 7, LIT. Lalu hasil interpretasinya, kategori pekerjaan pertama yang diminati oleh subjek adalah clerical, dengan mendapatkan persentil skor 45. Clerical menduduki urutan pertama kategori pekerjaan yang diminati oleh subjek. Clerical sendiri adalah pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin, tugas yang membutuhkan kecekatan dan keterampilan tangan, memanipulasi dan merekayasa objek dengan mengandalkan kecermatan, konsistensi, dan kerapihan pada objek yang membutuhkan perhatian pada unsur detail. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek adalah seseorang yang cukup menyukai untuk melakukan tugas-tugas rutin yang menuntut ketepatan dan ketelitian. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka jawaban subjek mengenai pilihan pekerjaan tidak konsisten. Selisih yang cukup banyak yaitu 8 skor, yaitu antara angka 2 dan 10. Hal itu menunjukkan subjek tidak konsisten dalam memilih jenis pekerjaan. Ketidakkonsistenan ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada atau karena sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Selanjutnya, kategori pekerjaan kedua yang diminati subjek adalah scientific. Scientific mendapat persentil skor sebesar 53 yang dapat diartikan menduduki ranking kedua pada pilihan kategori pekerjaan yang diminati oleh subjek. Selisih yang tidak terlalu banyak dengan persentil skor pada ranking pertama. Scientific merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan analisa, penyelidikan, peneliti, eksperimen, dan berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Individu menunjukkan kemauan kontribusi, komitmen untuk mengembangkan dan bekerja dengan angka, tidak segan berkreasi dan menggunakan data numerik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek cukup menyukai pekerjaan yang bersifat aktif dalam hal analisa, penyelidikan, dan eksperimen. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka jawaban subjek mengenai pilihan pekerjaan tidak konsisten. Selisih yang cukup banyak yaitu 11 skor, yaitu antara angka 1 dan 12. Hal itu menunjukkan bahwa subjek tidak konsisten dalam memilih jenis pekerjaan. Ketidakkonsistensi ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Kategori pekerjaan ketiga yang diminati subjek adalah literary. Dengan mendapatkan skor persentil 54, maka kategori pekerjaan literary menduduki urutan ketiga untuk jenis pekerjaan yang cukup diminati oleh subjek. Hanya memiliki selisih 1 skor terhadap urutan kedua. Literary merupakan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan membaca buku, mengarang, aktivitas yang berhubungan dengan kata, kalimat, dan segala bentuk kegiatan literatur, seperti menulis, mengarang, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek menyukai sesuatu yang berhubungan dengan buku-buku.
Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka dapat dikatakan bahwa subjek tidak konsisten. Selisihnya yaitu 10 skor antara angka 1 dan 11. Ketidakkonsistensi ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Lalu ada kategori kedua dengan skor persentil yang sama seperti literary adalah musikal dengan skor persentil 54. Musikal merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan musik, baik dalam bentuk menyeleksi musik hingga melakukan aktivitas seperti memainkan alat musik, menciptakan lagu, instrumentalia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek menyukai dunia yang berhubungan dengan alat-alat musik atau untuk mendengarkan orang lain. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka dapat dikatakan bahwa subjek tidak konsisten. Selisih 8 skor, yaitu antara angka 3 dan 11. Ketidakkonsistensi ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada, atau karena sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Dari penjelasan dua kategori dengan skor persentil yang sama, maka dapat diketahui bahwa kedua kategori memiliki sedikit keterkaitan antar kategori. Namun, jika dilihat berdasarkan hasil wawancara singkat dengan siswa, tidak ada satupun kategori yang mengarah pada keinginan siswa. Karena pada sesi wawancara singkat, siswa yang bersangkutan mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang pengelola budidaya taman hias atau menjadi peternak ikan. Hal ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Jadi, berdasarkan hasil interpretasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki minat dalam kategori pekerjaan clerical, literary, dan musical. Berikutnya, pertimbangan pekerjaan yang direkomendasikan berdasarkan 3 kategori pekerjaan yang diminati teste, antara lain yang pertama clerical, jenis pekerjaannya antara lain manajer bank, petugas arsip, petugas pengiriman barang, pegawai kantor, petugas pos, petugas ekspedisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis pekerjaan literary, yaitu ada wartawan, pengarang, penulis skenario, ahli perpustakaan, penulis naskah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu musikal, jenis pekerjaannya antara lain pianis, konser, komponis, pemain organ, ahli pustaka, dan pramuniaga toko musik, dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai teori RMIB serta laporan hasil tes RMIB yang saya lakukan kepada 2 siswa SMA. Laporan hasil praktikum yang telah kami susun sedemikian rupa kiranya masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tidak lain karena kurangnya kemampuan ataupun pengetahuan yang kami miliki. Oleh karenanya, dengan hormat kami meminta saran dan masukan dari Bapak dosen maupun Ibu dosen pengampu mata kuliah asesmen kognitif agar laporan yang kami susun ke depannya bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.